Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam saat teduh. Amin. Kita angkat pujian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan dari titah ke-5 sampai dengan titah ke-10. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri.
Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, kami janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel pada minggu ini yang tertulis Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7.
Kita baca secara responsoria. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat kita pada minggu ini. Warta Jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 9 Januari 2022. Minggu pertama setelah Epifanias. Tema, Yesus adalah anak Allah. 1. Ayat-ayat yang dibacakan pada minggu ini dapat dilihat di Warta Jemaat.
2. Nats untuk hari Minggu yang akan datang dapat dilihat di Warta Jemaat. Dikting nama ragam. Berita anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Victor Adi Putra Simatupang SP, Ibu Uduria Boru Manalu SE, alamat Tanjung Pinang, Kota Jambi Wek, Tanjung Pinang. 2. Rapat penyusunan program kerja dan anggaran seksi-seksi. Sehubungan dengan akan dilaksanakan rapat huria, maka diminta kepada semua seksi yang ada di gereja kita untuk melaksanakan rapat penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2022 yang dipimpin oleh ketua dewan masing-masing. 3. Sermon Parhalado. Sermon Parhalado yang telah diistirahatkan sejak tanggal 16 Desember 2021. Untuk itu diberitahukan kepada Parhalado gereja kita bahwa sermon Parhalado akan dimulai kembali pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 masuk seperti biasa pukul 19 WIB bertempat di gereja HKBP Jambi 1. 4. Persembahan Natal keluarga dan persembahan keluarga pukul 00 WIB. Kebaktian Natal keluarga tanggal 23 Desember 2021 dan kebaktian keluarga pukul 00 WIB tanggal 1 Januari 2022 yang telah kita laksanakan, kiranya kita serahkan persembahan pada kebaktian tersebut ke gereja melalui kantong persembahan minggu ataupun melalui sintua kita masing-masing. 5. Jadwal ibadah minggu di gereja HKBP Jambi 1. Jadwal ibadah minggu di gereja HKBP Jambi 1 Minggu 9 Januari 2022. Pukul 7 WIB sampai pukul 8 WEK Tanjung Pinang, Talang Banjar, Patar 1 dan WEK Simponi. Pukul 9 sampai pukul 10 Remaja dan Naposo Bulung. Pukul 11 WIB sampai 12 WIB WEK Pasar Jalutung, Kumpe Pudak, Patar 2. Keuangan, jumlah pemasukan 32.036.000 rupiah, pengeluaran 41.496.000 rupiah. Saldo kas per 2 Januari 2022 238.468.252 rupiah. Kas per 9 Januari 2022 229.008.252 rupiah. Demikian warta jemaat kita. Kita serahkan persembahan kita pada Tuhan. Persembahan 1A 1B, kita bernyanyi. Sukacita yang
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam Minggu Epifanias, minggu pertama setelah Epifanias pada saat ini, diambil dari kitab Lukas pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17, dilanjutkan kemudian ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dilanjutkan dengan ayat 21 dan ayat 22. Mari kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sangat sulit untuk mengenal. Dalam hal mengenal butuh proses yang begitu lama. Bahkan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mauldu manadda, apalagi manadda roha. Sedangkan manadda rupa maul, apalagi manadda roha. Idia tehehita nama sahi pajupang enna. Hirana hutadda doho enna. Ternyata mengenal itu susah. Dan di sini kita dapat melihat, dalam nats ini kita dapat melihat bahwa orang banyak belum begitu jelas mengenal siapa Yohanes Pembaptis. Mereka melihat bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis begitu spektakuler, begitu hebat, begitu luar biasa, dengan keberaniannya, dengan ketajaman khotbah-khotbahnya. Mereka melihat Yohanes, jangan-jangan inilah Mesias itu. Unang-unang odo anak ni di batana pinar baga-baganay. Memang pada saat itu Yohanes begitu keras untuk menentang gaya pemerintahan pada saat itu. Yohanes begitu tegas di dalam mengkritik kehidupan sosial pada saat itu. Itu sebabnya ketika banyak orang bertanya-tanya di dalam hatinya tentang siapa Yohanes, dengan keterkenalannya pada saat itu, Yohanes menjawab dan berkata di ayat 16 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air,
tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes menunjukkan bahwa ketika dia membaptis, itu adalah baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes merupakan pintu masuk dalam pengampunan. Namun Yesus dengan kedatangannya, dia membaptis dengan api dan Roh Kudus. Itu menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya menyatakan pertobatan dalam baptisannya, tetapi Yesus di dalam baptisannya juga menjadikan manusia itu, menjadikan orang yang dibaptis itu menjadi peserta di dalam kerajaan Allah. Baptisan Yohanes dengan air itu menunjukkan kepada kehidupan kini dan di sini, kehidupan di dunia ini. Ngolu di portibion lui. Alai padidion na pinatupan ni Jesus, dada holan di portibion, alai doho do ngolu na manoktongi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes merendahkan diri. Ipatu toru ibana do dirina. Sekalipun dia memiliki kesempatan untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Sekalipun dia memiliki kesempatan untuk mencitrakan diri, namun dia tidak melakukan itu. Yohanes tidak sentimen dengan kehadiran Yesus Kristus, tetapi Yohanes dengan tulus mengakui wibawa kemuliaan dan kuasa Yesus Kristus. Di ayat 17 tadi juga dikatakan bahwa kedatangan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini untuk memisahkan yang baik dan yang jahat, untuk memisahkan mana yang kotor, mana yang bersih. Ternyata dalam diri Yesus Kristus itu menunjukkan kebenaran yang hakiki. Idia dona sitong, idia naso sitong, idia dona tiur, idia dona gulap. Maka kedatangan Yesus Kristus, di dalam diri Yesus Kristus itu membawa pemisah di tengah-tengah kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 21 sampai dengan ayat 22, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, memang Yohanes Pembaptis di dalam baptisannya adalah baptisan pertobatan. Terus kenapa Yesus dibaptis? Apakah Yesus bertobat ketika Yohanes membaptis Yesus? Ay namar dosa do Jesus ubay na didi si Yohanes. Naneng mangido pertobatan do Jesus ubay na didi si Yohanes? Tidak. Ternyata baptisan yang dilayankan oleh Yohanes kepada Yesus adalah penegasan, adalah pelantikan bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Sitong may bana anak ni debata. Itu sebabnya setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengar suara. Adong suara sian benua gijang, adong suara sian langit, odo anak haholongakku.
kepadanya lah aku berkenan. Ternyata ketika Yesus dibaptis, itulah awal, itulah mula. Mula ni Yesus mangula ulaun parsuruan ni debata. Setelah Yesus dibaptis, kemudian dia dicobai oleh iblis. Setelah Yesus dibaptis, dung dididi Yesus disima mamuka pangujunan roh tu ibadah, roh pangujunan, cobaan datang kepada Yesus. Yesus diuji. Ternyata ujian itu mematangkan. Ternyata ujian yang datang kepada Yesus setelah dibaptis, isido patakon, dan kita menyaksikan bahwa dia benar-benar anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita saat ini, Yesus adalah anak Allah. Dan nama minggu kita adalah Minggu Epifanias. Epifanias artinya hapapatar dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Indonesia pernyataan Allah. Allah menyatakan dirinya, membuat nyata lem takas idolapatan ni hapapatar Epifanias. Dan dalam minggu ini kita merayakan Epifanias sebagai penampakan kemuliaan Yesus Kristus, di mana Allah di dalam Yesus Kristus menampakkan, menunjukkan kemuliaannya. Itulah sebabnya dalam minggu-minggu Epifanias ditekankan pada pernyataan Yesus sebagai terang bagi bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan nats ini kepada kita di dalam merayakan Minggu Epifanias saat ini? Ahadotonan itu pukod dihita di nama mestahon Minggu Epifanias hita diobason. Yang pertama yang ingin dipesankan oleh nats ini kepada kita saat ini adalah bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Yesus anak ni debata. Dipatuduhon ngolu ni anakido ise naturasna. Ido benar didokon halak Batak dang do tubisian konana. Bagaimana Allah, bagaimana kasih Allah, bagaimana murka Allah ditunjukkan di dalam diri Yesus. Yesus sebagai anak Allah itu nampak dalam 3 hal karakter yang dihidupi oleh Yesus selama di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, ada ketaatan, marpanguluyon, mau taat, ulo, iduna perjulu, karakter ni Yesus. Ay songonod do holong ni rohani di bata, pola do anak na nasasadi di lihon. Allah mengutus anaknya dan anaknya mau di dalam melakukan tugas, di dalam melakukan panggilan, di dalam melakukan suruhan orang tuanya. Marpanguluyon, dang songon na po sunuaing kaya nakunwaing maol manguluy na to rasna. Manguli mahuwa mangate, inna. Olo inna do alay dang naramanguli. Mulo so manguli huamang aw mamuse manguli dah inna matay mamuse. Tikimadok hata
malam teberi kan. Ngasai maus disuruh, ale dangulu. Burjuho belajar da marsiajar hoda inna, ale dangulu marsiajar. Karakter Allah ada di dalam diri Yesus dengan ketaatan. Dan kedua, radi ibana mamilihon dirina, mempersembahkan dirinya. Yesus menghilangkan keegoannya sebagai manusia. Nangpe 100% Yesusi jolma. Alai dada hajol mau naik ditonjol ho Yesus di bagasan ngulu si ganupari. Sekalipun Yesus benar-benar 100% manusia, namun Yesus tidak menonjolkan hagiot ni dagingna, keinginan-keinginannya di dalam kehidupannya setiap hari. Itu nampak setelah dia dibaptis. Yesus dicobai. Pencobaan pertama tentang kebutuhan makanan. Cobaan yang kedua tentang jabatan. Cobaan yang ketiga tentang harta. Sekalipun Yesus berhak untuk memiliki semua itu, namun dia tidak menonjolkan sisi kemanusiaannya. Dan hagio ni daging na di patujolo ibana. Itu menunjukkan bahwa Yesus benar-benar anak Allah, anak ni dewata. Dan yang ketiga, Yesus anak Allah nyata dalam sikapnya yang merendahkan diri. Sai di pasirip ibana dorohana. Sai ulu do ibana patutoru rohana, patutoru dirina. Ulu do ibana mardame. Dadaholan golongan namora di dongani ibana. Ale doho doakana pugus. Dadaholan nahipas nasehat pamatangna. Dipakulingi ibana, aledoho doakana martihas, akana difabel, akana somardiha-diha. Dadaholan na mangulu dipakulingi ibana, aledoho do namate. Ketika dia membangkitkan Lazarus, di sini kita dapat melihat bahwa Yesus merendahkan dirinya. Di sanalah letak kuasa, di sanalah letak kemuliaan, di sanalah letak kekuatan daripada Yesus itu sendiri. Dina patutoru diri ido ibana, disido ibana margugu, jale disido hagugu unnai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan air akan mengalir ke tempat yang rendah, mencari tempat yang rendah. Ternyata berkat Tuhan itu juga akan mengalir kepada orang-orang yang mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Isena ulu patutoru rohana tusido mian pasu-pasu ni debata. Alan hidup na sanggup Yesus si buat damai. Yesus mau berdamai. Dan Yesus sebagai perdamaian antara Allah dengan manusia karena dia merendahkan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua yang ingin dinyatakan oleh nats ini kepada kita saat ini adalah dari sisi Yohanes Pembaptis itu sendiri. Dung taberi nakisi Yohanesi, dia menjadi pelopor yang mau dilupakan. Dia menjadi pelopor yang mau dilupakan.
Ibana si tas-tas nabur. Dia pelopor. Memang sebenarnya dia berhak untuk dikenal dan dikenang. Namun dia menunjukkan kerendahan hatinya. Sedangkan membuka tali kasutnya pun aku tidak sanggup, tidak layak. Ini nasi Yohanes. Dan merasa dekat ibana. Dan sok dekat ibana tu Yesus. Enak gudang tu sifata SKSD. Sok kenal, sok dekatin kan. Sok kenal dan sok dekat. Dia tidak seperti itu. Ketika dia melihat ada kemuliaan Allah di dalam diri Yesus, dia berbicara kepada Yesus, tidak sebagai berbicara kepada manusia. Dan sona tujol ma ibana makatai. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Alani di sota bering kamanginang. Ternyata mungkin dalam hidup ini kita pernah menjadi si tas-tas nabur, menjadi pelopor. Sekalipun kita kelak nanti dilupakan, sekalipun kelak nanti kita tidak diingat lagi. Auhiado unang polanin nahita. Tayo masih Yohanes. Auhiado nyan songonan, auhiado nya songonon. Audo mamukaan, audo mamulayon. Unang pola. Adong sikap na songoni. Orang bodoh. Dia selalu berbicara tentang hal-hal baik yang sudah dilakukannya. Namun orang bijak selalu membicarakan hal-hal besar yang akan dilakukannya. Nah, patuluhon Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin dipesankan nats ini kepada kita adalah inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ima suara sian langit, ima suara sian benua gijang. Inilah pengesahan bahwa Yesus adalah anak Allah. Alai gabi tubuh suku-sukun, sudedo halak manangihoni. Apakah semua orang mendengar suara itu ketika suara itu berkumandang di tengah-tengah mereka pada saat itu? Sudedo naing makatidakon etorokjol maditopi sungai Jordani. Ketika suara itu nyaring terdengar, apakah semua mereka mendengar? Molo sudina sida mabigi iktor terberita matu si barbar lusung. Persoalannya banyak orang yang mendengar namun tidak memahami. Banyak orang saat ini mendengar banyak suara-suara sehingga sulit memahami mana suara Allah, mana suara dari dunia ini. Ala ni gudangnya kasuaran waing, ala ni gudangnya kabunyi yang masuk ke telinga kita. Kita sulit membedakan mana suara Tuhan, mana suara dari manusia. Ala ni marhiti-hiti terkukon na patuluhon na naing dohonon na tuhita tinggil manangihon suara ni debata. Inilah anak yang kukasihi. Melalui Yesus kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui dan di dalam diri Yesus kita menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Alani hola di bagasa Yesus Kristus dohita dihaholongi di bata. Di luar Yesus Kristus kita tidak dikasihi Tuhan. Itu sebabnya hidup kita harus berpadanan, harus en Kristo, di dalam Kristus, sehingga kita merasakan kasih
Allah dan Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Unang pola tabigi biak kasuara ni pertibion. Mari kita fokus mendengar suara Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan dan hati kita, telinga kita bersihkan, maka suara Tuhan itu akan merubah pola pikir kita. Suara Tuhan itu akan merubah cara pandang kita. Suara Tuhan itu akan mempengaruhi perilaku, tingkah kita. Dan melalui suara Tuhan yang kita dengar pada saat ini, mari kita menyaksikan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah benar-benar anak Allah. Dia adalah Tuhan. Dan di dalam diri Yesus Kristus nyata bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kita untuk menolong, untuk membantu. Dia hadir di tengah-tengah kita. Ibana di tonga-tongata nuaing, ibana do mengurubi hita, nuaing sugut dan waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyatakan kasih-Nya dalam diri Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang kami imani saat ini. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, kiranya firman Tuhan yang kami hidupi mempengaruhi hidup kami juga di tengah-tengah dunia ini. Dan melalui firman Tuhan kami mau bertobat, kami mau memperbaharui diri kami, supaya melalui firman Tuhan itu hidup kami penuh dengan sukacita. Tuhan, pada saat ini kami berdoa kiranya Tuhan menyatakan kasih Tuhan kepada semua jemaat Tuhan, secara khusus HKBP Jambi 1 ini. Kiranya kasih Tuhan juga nyata dialami oleh saudara-saudara kami yang sakit saat ini. Kiranya kasih Tuhan nyata dirasakan oleh saudara-saudara kami yang bergumul, yang menderita. Supaya melalui kasih Tuhan yang hadir dalam diri kami, semua jemaat Tuhan tetap berpengharapan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa, kiranya kasih Tuhan semakin nyata buat jemaat Tuhan yang bersukacita. Karena ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan, apapun sukacita jemaat Tuhan saat ini, kiranya jemaat Tuhan semakin mengalami kasih Tuhan yang luar biasa lagi. Bapa Surgawi, banyak doa, banyak permohonan yang akan kami minta, yang akan kami sampaikan di dalam doa kami. Namun kami percaya Tuhan pasti akan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 209 ayat 1 dan selanjutnya. Menjadi
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia, untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya, dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan sengsaranya, yang menyelamatkan kami, sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati jemaat-Mu, agar rela mengorbankan hati dan miliknya, sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu, Tuhan Yesus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita, agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya, agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.